wabarakatuh. Saya Riyato Agh, CEO Sumur 24 Group. Hari ini saya mendapat waktu kesempatan untuk bincang-bincang dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Beliau tidak asing lagi, aktif di berbagai organisasi. Sekarang dipercaya oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menjadi pejabat eselon 2 di perumahan pemukiman ini. Dia adalah Bapak Insinyur Haji Endar Sultan Lubis MSc. Gimana kabar Pak Endar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Baik. Baik ya. Sibuk terus ini ya? Betul. Betul sibuk ya. Apalagi suasana hujan ini nggak menentu, membuat kondisi Kota Medan sedikit agak tergenang. Betul. Betul Pak. Pak Endar sebagai Kepala Dinas Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, langkah-langkah apa untuk mendukung kebijakan pemerintah Kota Medan Kota dan kolaborasi di bawah pimpinan Wali Kota Medan saat ini? Ya, terima kasih. Dalam rangka mendukung visi misi Bapak Wali Kota, yang salah satu yang menjadi tugas pokok kami adalah dalam penataan Kota Medan. Penataan Kota Medan ya. Terutama kawasan-kawasan yang pemukiman. Kita mendapat tugas prioritas yaitu dalam penataan beberapa kawasan. Beberapa kawasan ya. Antara lain yang pertama yaitu penataan kawasan Kota Tua Kesawan. Kota Kesawan. Ya. Dan ini berkolaborasi dengan Kementerian PUPR. Dan insya Allah pada tahun ini juga ini paling lambat di bulan Mei itu sudah akan ada eksekusi, akan diimplementasikan untuk mengembalikan kawasan Kota Kesawan itu kembali ke rohnya semula, yaitu sebagai kota tua dan yang menjadi juga merupakan embrio Kota Medan. Iya. Merupakan pusat perdagangan dengan konsep yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali, Kitchen of Asia. Bahwa kita tahu di Medan ini salah satu favorit yang menjadi salah satu tujuan masyarakat berkunjung ke Medan adalah kulinernya. Kulinernya ya. Seperti apa kata Pak Wali, di Medan ini kuliner ini hanya dua, enak dan sangat enak. Enak sekali. Pak Gadis, sebelum sampai jauh, mungkin bisa diterangkan kepada Sumur 24 TV atau masyarakat Sumatera Utara di Indonesia seperti apa konsep dan bentuknya nanti penataan kota tua itu, ataukah ada desain-desain lain atau mempertahankan penataan heritage yang lama ini? Ya. Pertama menyangkut bangunan tua, bangunan tua yang juga sudah kita tetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Iya. Yang masih asli itu kita pertahankan. Kita pertahankan ya. Kemudian yang sudah berubah bentuk, mungkin nanti akan kita dorong ya. Akan kita dorong untuk paling tidak tampak depannya itu cuma menyesuaikan kembali dengan bangunan lamanya. Bangunan lama ya. Yang akan menjadi programnya Pemko Medan. Sementara yang kolaborasi dengan Kementerian PU, di sana nanti ada pekerjaan infrastruktur, antara lain penataan arkade, koridornya itu ditata ulang, semua dikembalikan seperti awal. Kemudian juga ada pekerjaan drainase, kemudian penataan pedestrian kawasan itu, termasuk nanti sampai Jalan Perdana, Jalan Mayani. Kemudian ada juga pekerjaan utilitas kita tempatkan ke bawah dengan sistem teknologi dating. Gitu ya. Dan semua kabel telepon, kabel listrik semua nanti berada di dalam tanah. Dalam tanah. Ya. Itulah kawasan penataan pemukiman kota lama yang akan ditata, termasuk Warrior City ya. Iya, termasuk Warren Heights itu nanti akan kita revitalisasi. Dan sekarang sudah berjalan. Kita sudah lakukan komunikasi intens dengan BACB, tenaga ahli cagar budaya.
untuk bagaimana untuk revitalisasi Worenes itu, mana yang boleh di revitalisasi, mana yang harus dipertahankan, kemudian juga menguji tentang konstruksinya itu masih kira-kira kuat untuk menampung beban. Ya. Nah, dan rencana Pak Wali yang disampaikan kepada kami nanti Rwendos itu ada dua kemungkinan untuk pemanfaatannya. Pertama untuk expo, kedua mungkin untuk kuliner juga. Untuk kuliner juga ya. Itu nanti kita lihat rekomendasi dari TACB itu apa dia yang paling pas untuk tanpa mengganggu bahwa itu sebagai cara budaya. Iya, itu luar biasa. Tapi di luar itu ada program-program lain termasuk penataan kawasan lapangan Merdeka. Ini bagaimana? Ya, banyak yang menjadi prioritas Pak Wali yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Pak Wali itu berkeinginan Medan ini berubah total. Iya. Tanpa kawasan-kawasannya. Iya. Yang pertama, selain tadi kawasan Kota Tua Kesawan juga ini akan kita tata Kota Tua Labuan. Juga Kota Tua Belawan. Semua akan ditata semua. Ada tiga ya? Nah, Kota Tuanya ada tiga ya. Kemudian nanti juga Lapangan Merdeka revitalisasi. Dikembalikan ke awal tanpa ada bangunan di atasnya. Sehingga nanti mohon maaf nanti kami kepada pedagang buku dan pelaku usaha Merdeka akan direlokasi. Ya betul ya. Kemudian Islamic Center. Islamic Center ini selama ini sudah menjadi dambaan masyarakat Kota Medan untuk realisasi. Insya Allah di masa Pak Wali Kota Pak Muhammad Bobi Apip Nasution ini akan terrealisasi. Dan kita juga tahun ini akan kita mulai sudah sebagian anggaran sudah kita tampung. Dan sekarang sedang dilakukan redesign daripada Islamic Center itu. Kemudian revitalisasi Stadion Teladan. Stadion Teladan juga dilakukan. Ya. Kita tahu Stadion Teladan termasuk ikon Kota Medan, kebanggaan masyarakat Kota Medan. Dan ini akan direvitalisasi total ya. Kemudian kebun bunga juga revitalisasi. Kemudian beberapa koridor ya. Ada penataan koridor jalan, terutama pintu-pintu masuk. Itu akan ditata lebih apa ya? Suasana orang masuk, ngapa indah. Betul ya. Tanjung Merawa, Batu-Batu, Hitungan, Sunggal, Kampulalang. Ya, ditata sampai koridor jalan itu. Kemudian juga ada kolaborasi dengan USU. Kita juga akan berkolaborasi membangun UMKM Square. Apa itu UMKM Square? Di mana itu? Untuk pusat pengembangan daripada UMKM di USU. Ya. Nah, USU menyediakan lahannya, kita membangunkan UMKM Square-nya. Ya. Sekaligus juga penataan koridor dan Dr. Mansur. Oh iya betul ya. Pihak USU juga sudah berkenan untuk memundurkan pagarnya 5 meter kiri kanan. Penataan koridor sehingga nanti betul-betul, kalau istilah saya pakai istilah Pak Wali, kenapa di Singapura bisa ada orchard, kita nggak punya orchard. Jadi memang penataannya totally ya. Berubah. Kita ubah semua tampilannya. Juga ada, saya ingat itu ada 7 koridor jalan juga itu yang sudah dibuat desainnya oleh Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dan kita juga sudah ada mendesain sekitar 15 koridor. 15 koridor ya. Di samping Dr. Mansur tadi juga Gatot Subroto. Mulai dari simpang Majestic sampai kepada Manhattan. Nah, yang batas. Dari penataan batas kota tadi itu juga koridornya mulai dari Kampung Lalang itu sampai ke Manhattan juga. Itu di Pertamanan membuat desainnya yang menyambungkannya itu kita. Tapi kembali kepada penataan Kota Tua, tadi ada di Belawan dan ada di Labuhan. Di Belawan itu di mana posisinya? Jalan Sumatera dan Petra. Jalan Sumatera. Jadi ini terintegrasi dia. Jadi nanti kita buat destinasi wisata yang terintegrasi, Danau Siombak, Kota Tua Belawan dan Kota Tua Labuan, Masjid Osmani dan Kota Tua Belawan. Jadi terintegrasi. Ada dua komunitas penataan tua ini. Iya. Tadi koridor Jalan Marerang Raya itu juga, Jalan Protokol Marerang
tabelan itu mulai dari batas sedang sampai pada semangat akan kita lakukan penataan koridornya. Wah, ini luar biasa nih Pak Kadis, program-program wali kota dalam menata kota Medan dari penataan kota tua, kemudian buat koridor jalan semakin api, kemudian di wilayah perbatasan akan semakin asli dibuatnya, orang masuk melihat kota Medan indah, kira-kira begitu ya. Mungkin program-program ini sangat fundamental Pak. Di lapangan Merdeka nanti seperti apa kondisinya? Lapangan Merdeka itu nanti di samping kita kembalikan kepada nilai awalnya, nilai sejarahnya, kesakralannya kita kembalikan, dan juga nanti akan ada fasilitas untuk tempat rekreasi masyarakat. Ya, nanti di sana tidak hanya penatanya hanya sebagai untuk kepentingan pemerintah saja, tapi lebih banyak di kepentingan masyarakat. Misalnya apa gitu, jogging atau seterusnya gitu? Jogging, kemudian juga ada tempat bermainan, contoh misalnya air mancur yang bisa dipijat-pijat itu. Ya, kemudian nanti juga untuk penataan parkir di kawasan itu kita bangun basement. Basement ya. Nanti di basement itu bisa parkir sekaligus nanti di situ nanti dibuat retail. Iya. Ada tenan-tenan di situ, cuma bioskop. Ada juga. Studio 21 teknik di basement. Di basement ya. Jadi nanti makanya untuk Merdeka Walk itu akan direlokasi ke basement tadi. Makanya dalam proses pembangunan ini tentunya kepada pengelola Merdeka Walk nanti akan kita coba untuk sementara mencari tempatnya untuk merelokasinya, menunggu selesainya pembangunan lapangan Merdeka. Mungkin di luar itu ada apa perlu disampaikan Pak Kadis? Kira-kira apa lagi? Infrastruktur jalan ini kan belum tersentuh ini. Ini gimana nih? Ya mungkin infrastruktur jalan juga Pak Wali kan sudah jelas misinya bahwa dia Medan bebas lubang. Itu. Tapi kan namanya dalam pembangunan itu kan perlu proses waktu. Dan terus kan kita tahu juga beberapa kita melaksanakan rapat koordinasi. PU, Dinas PU Medan juga sudah berjibaku untuk mewujudkan visi misi Pak Wali Medan bebas lubang itu kan. Kemudian ada juga yang sangat strategis yang diinginkan oleh Pak Wali, penataan lahan kereta api yang kosong, kesannya kumuh ya. Contoh di Jalan Gaharu itu kita juga sudah ditugaskan untuk mencari pihak ketiga untuk investor untuk berkolaborasi atau bekerjasama dengan PT KAI untuk menata ya, bisa dimanfaatkan ya, mungkin dibuat tsunami atau sehingga nanti juga sehingga tidak juga mengorbankan masyarakat di situ. Masyarakat itu akan nanti tinggal di tsunami itu. Gitu. Bukan berarti masyarakat tidak menata dengan tsunami. Masyarakat itu nanti akan juga ikut tinggal di situ. Betul. Mungkin Pak Kadis, Pak Wali untuk penataan kawasan-kawasan pinggir sungai yang kita prihatin sekali kalau banjir itu selalu mendapat musibah. Ini juga kita ajak, ayo bagaimana kita tata juga kawasan-kawasan pinggir sungai, kita buat konsep tsunami, sehingga nanti si masyarakat tidak ada yang harus keluar dari situ, dia yang menempati di situ. Kawasan Kampung Anggrung ini ya. Betul, Kampung Anggrung, Kampung Bubur. Sehingga nanti lebih kawasan tempat tinggalnya memang lebih layak. Tidak terkena banjir lagi, tidak meluap lagi pusat kota kan. Betul. Jadi yang diasumsikan tsunami itu image-nya enggak. Kita tentunya di tengah kota kita mungkin namanya yang tsunami tapi bisa konsepnya apartemen. Tapi untuk wujudkan itu kan tidak sedikit dana yang digelontorkan. Ini bagaimana nih kolaborasi antara kita? Apakah dari pusat atau bagaimana nih? Pak? Tentunya tetap sangat kita harapkan kontribusi dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pak Wali dan pemerintah karena semua program ini juga untuk kepentingan bersama, terutama kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat sehingga kedepannya ini kita bangga sebagai warga Kota Medan dengan wajah barunya. Kenapa Jakarta bisa, Surabaya bisa, kita harus memulai Bandung juga bisa, gitu kan? Jadi
saya berharap kepada kita semua, termasuk masyarakat, ayo kita dukung apa yang sudah menjadi visi misi Pak Wali dan prioritas Pak Wali. Ya. Saya yakinkan bahwa Pak Wali itu sangat peduli terhadap masyarakat. Ya, betul. Termasuk semua pelaku UMKM itu coba difasilitasi. Ya. Tidak hanya dia sekedar apa, malah ditata supaya lebih bermarwah, berwibawa lagi UMKM itu. Ada pembangunan supaya UMKM square. Juga nanti kita tata sedia teladan, tetap ada kita buat juga nanti tenan-tenan UMKM. Jadi setiap pembangunan itu tetap ada di kementerian Pak Wali untuk UMKM. Iya. Dengan basement agen presiden tentunya. Ini Pak Kadis, ini kan Pak Wali kan sudah 1 tahun berjalan memimpin Kota Medan. Mungkin sebagai orang dekat atau sebagai Kadis, mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat apa yang sudah terprogram dan apa yang belum akan dilakukan. Iya, tentunya mungkin masyarakat menunggu ya, menunggu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali. Semua ini kan ada proses tahapan. Yang pasti untuk di tahun 2022 ini saja beberapa program Pak Wali sudah pernah dia sampaikan akan kita realisasikan. Itu termasuk tadi saya bilang kawasan Kota Ketua Kesawan tahun ini akan dikerjakan. Ini lagi proses menuju tender karena itu dari Kementerian PUPR mereka yang melaksanakan tendernya. Lapangan Merdeka. Tadi juga dengar itu saya panggil konsultannya itu sudah progresnya sejauh mana. Dan program-program yang mau sampaikan itu sebagian akan terlaksanakan lah. Ya, Islamic Center juga tahun ini akan dimulai. Dan juga Pak Wali berharap juga ini dan sudah perintah kepada kita. Stadion teladan juga tahun ini. Mungkin nanti di perubahan APBD akan dimulai ditampung. Juga kebun bunga. Itu akan menjadikan prioritas. Iya. Jadi masyarakat harus bersabar karena memang proses pembangunan itu tidak bisa semudah membalik prosesnya. Memang ada kekurangan kelebihan itu hal yang wajar. Tetapi dia akan berbuat lebih baik lagi dan lebih baik untuk Kota Medan. Iya. Itu yang dilaksanakan. Betul. Dan kami itu mengerjakan itu kan tidak bisa saya kayak bangun pribadi. Besok mau saya mulai deh. Kami ada koridor hukum yang harus kami. Proses yang ada aturan-aturan yang harus kami ikuti. Betul. Harus seperti ini gitu. Ya, betul. Jadi mohon bersabar. Saya tahu persis bagaimana Pak Wali berkeinginan termasuk banjir itu. Sabar, saya paham betul. Di banjir kita juga kemudian terlibat misalnya penataan Sungai Bedera. Iya, benar. Ini kita sedang proses untuk pembebasan lahannya dulu. Iya, betul. Dan alhamdulillah sudah ditampung juga oleh Kementerian PUPR di sana untuk penataan Sungai Bedera itu, normalisasi Sungai Bedera 45 miliar saya nggak silap. Luar biasa. Dan juga Pak Wali juga sudah mendorong supaya untuk mengurangi kemacetan di Medan, untuk mendorong pembangunan flyover ya. Alhamdulillah tahun ini juga akan ada pembangunan flyover di Manhattan. Ya, Manhattan. Kampung Lawang. Coba ini sedang didesain. Kemarin kita coba tawarkan bagaimana kalau underpass. Gitu. Oke, Abang dah, Pak Kadis, perkenalkan sekali kepada masyarakat apa yang disampaikan partisipasinya. Ya, partisipasi masyarakat, kami mohon, ayo kita dukung. Program Pak Wali, yang mana program Pak Wali semua adalah untuk masyarakat. Iya, betul. Bukan untuk Pak Walinya. Untuk masyarakat Kota Medan. Cuma itu tadi saya sampaikan, namanya proses pembangunan itu butuh waktu. Iya, betul. Ya, tidak bisa seperti membalikkan tangan. Iya. Tapi yakinlah dan saya tahu persis itu semua akan terrealisasi. Sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan Pak Wali sama kami sebagai pembantu-pembantunya di dalam menjalankan atau mewujudkan visi-visinya ke depan. Oke, ya Bang Dah, Pak Endar, banyak mau disampaikan, mungkin episode sedikit bersambung lagi ya, apa-apa yang bisa dilakukan adalah ini adalah salah satu program dan banyak program, tidak ada banyak program disampaikan oleh Bapak Kadis kita, Bapak Endar Sultan Lubis. Semoga ini nanti bisa terwujud terrealisasi untuk mewujudkan Medan Berkah. Tentunya tidak bisa berjalan sendiri, tetap berkolaborasi semua OPD dan semua lapisan masyarakat, tidak hanya Medan, Sumatera Utara juga, tetapi juga pemerintah pusat, sehingga mewujudkan pembangunan Kota Medan ini seperti keinginan dan visi-misi Pak Wali Kota Medan, Bobi Abdul Nasution dan bersama wakilnya
Aulia Rahman ini bisa terwujud. Begitu Ali. Ya. Terima kasih waktunya. Semoga kita sehat selalu. Saya Rianto Aldi Esa, CEO Semu 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.